Selamat datang di podcast Kampus Impian kita. Oke, perkenalkan guys, nama saya Nabila. Saya di sini bersama Ibu Ivon. Hai. Ibu Ivon ini guys, dosen sekaligus Head of BMA. Iya, bener banget. Boleh nggak Bu dijelasin BMA itu apa? Saya penasaran nih. Oke, sebelumnya mungkin saya kenalan dulu kali ya. Mungkin yang ngerti ini siapa gitu. Oke, kenalkan saya tadi udah Ivon. Saya ini adalah dosen di IBM Ciputra School of Business ya. Dan saya saat ini bertugas di Biro Mahasiswa dan Alumni. Nah, pertanyaannya Nabila tadi menarik nih. BMA itu apa? Nah, tadi kan singkatannya udah tahu nih, Biro Mahasiswa dan Alumni. Sehingga kalau dari singkatannya kita sudah tahu semua nih, berarti adalah salah satu wadah atau lembaga atau departemen yang mengelola tentang segala urusan kemahasiswaan dan alumni gitu. Hanya saja bedanya adalah di sini BMA lebih ke beberapa kegiatan yang ekstrakurikuler ya, non akademik gitu. Seperti jadi itu, lebih fun Nabila. ya Bu. Ya, lebih fun tapi juga ada kaitannya dengan akademik tipis lah, artinya mendukung, mensupport kegiatan akademik. Kalau akademik kan belajar mengajarnya tuh. Nah, kalau kita kegiatan yang mensupport akademik. Contoh nih, misalnya nanti ada pengabdian, terus ada penelitian juga nanti kita masukkan ke dalam kegiatannya di BMA. Tapi yang pasti kegiatan yang berbasis hobi, bakat, kayak gitu, dan kesukaan mahasiswa. Seperti itu. Nah, boleh nggak dijelasin ke saya Bu dan ke teman-teman semuanya nih terkait apa sih fungsi dari itu semuanya? Oke. Fungsi dari BMA sendiri banyak sih sebenarnya ya. Yang pertama, teman-teman mahasiswa ini ketika dia menjadi mahasiswa baru, nah BMA ini adalah departemen yang handling terkait program orientasi mahasiswa baru ya. Pertama, selain mensupport mahasiswa baru untuk bisa mengenal kampusnya, kita BMA juga punya tanggung jawab untuk memberikan mentoring, konseling, dan juga beberapa kegiatan yang mensupport keinginan mahasiswa. Jadi kita pun juga mensupport beberapa departemen yang ada di UC Makassar juga, seperti misalnya info-info terkait improvement box, kita juga infokan di Instagramnya BMA. Jadi segala hal yang terkait dengan hubungan dengan mahasiswa, maka kami yang akan menjalankan tanggung jawabnya. Nah, nanti kalau misalnya mahasiswa ini sudah menjadi alumni, kita juga yang akan memaintain mereka gitu kan. Mereka nanti di mana database-nya juga kita akan kelola seperti itu. Dan misalnya nanti akan ada sharing-sharing alumni, kita juga akan yang support mahasiswa ini bisa ya ngajakin untuk bisa support adik-adiknya kayak gitu. Dan misalnya juga ada mahasiswa yang butuh dokumen-dokumen terkait dengan beasiswa, terus kemudian butuh konseling, mentoring secara personal. Nah, BMA ini juga bisa membantu mahasiswa itu untuk bisa lebih nyaman ya mendapatkan konseling dan mentoring. Wah, itu sih. Menarik banget sih Bu, keren banget. Jadi kalau misalnya nih ada anak yang merasa, wih saya kayaknya dibully nih sama temen-temen saya. Saya datang ke Bu Ivon nih, saya mau cerita nih terkait itu. Boleh banget, itu boleh banget. Nah, karena kan gini, di BMA sendiri punya program untuk pemberdayaan diri ya. Di sana nanti akan ada banyak pelatihan-pelatihan atau workshop-workshop. Nah, workshopnya itu ada workshop tentang kepemimpinan, workshop tentang mengenal diri gitu, workshop tentang anti narkoba, tentang kebangsaan, itu banyak banget. Jadi teman-teman ini akan diberikan fasilitas atau sarana terkait dengan hal-hal tersebut. Nah, selain itu di BMA sendiri juga akan mengatur terkait dengan credit point. Jadi mahasiswa itu mendapatkan tanggung jawab secara personal, mereka harus mengumpulkan credit point mereka. Nah, credit point ini banyak aspeknya. Tidak hanya dari kegiatan yang terkait dengan unit kegiatan mahasiswa ataupun lembaga mahasiswa atau HIMA, student union, student council, ataupun UKM-UKM yang disediakan, tetapi juga bisa dari kegiatan pengabdian masyarakat, terus lomba-lomba itu bisa dikumpulkan seperti itu. Nah, untuk program-programnya dari BMA sendiri yang sudah berjalan, ini ada pemilihan ketua angkatan. Jadi ada tuh, Bu. Ada ketua angkatan. Karena kan begini nih, Ciputra School of Business ini kan baru pertama. Nah,
ketika baru pertama, tentunya generasi pertama ini kita butuh semacam wadah untuk bisa mengumpulkan informasi atau membuat mahasiswa ini bisa bonding bareng. Makanya dipilih ketua angkatan seperti itu. Ketua angkatan kemarin dipilihnya open recruitment, jadi siapapun yang mau join menjadi ketua angkatan silahkan daftar. Lalu kemudian kita seleksi data, setelah seleksi data kita wawancara. Nah, dari proses wawancara terpilih 3 orang kandidat untuk melakukan kampanye untuk memilih siapa yang akan memilih jadi ketua angkatan. Akhirnya udah kepilih nih sekarang ketua angkatannya gitu. Udah ada ya, Bu? Udah ada. Oke. Terkait peran dari ketua angkatan itu apa sih, Bu? Oke. Nah, uniknya jadi ketua angkatan ini bedanya dengan mereka nanti misalnya jadi pengurus kelembagaan siswaan ya. Itu adalah kalau ketua angkatan ini sebenarnya adalah jabatan seumur hidup. Jadi dia menjadi ketuanya di angkatan tersebut. Tugasnya adalah bikin bonding di angkatan itu. Jadi mereka akan bikin program untuk membondingkan angkatan di awal tahun sehingga nanti di akhir tahun mereka bisa sama-sama berinaugurasi bersama untuk melanjutkan program apa sih yang akan dipersembahkan untuk kampus nantinya gitu. Nah, kemudian karena di UC Makassar ini BMA punya program mantai. Kenapa program mantai? Karena kan kampus di pinggir pantai, asiknya mantai gitu kan. Nah, mantai ini adalah mari ngobrol sambil santai gitu. Nah, program ini nanti yang kelola adalah timnya dari ketua angkatan tersebut. Entah nanti temanya sport atau temanya cuma ngobrol bareng, nah kayak gitu. Itu menjadi programnya mereka. Dan sebenarnya kalau misalnya mau lebih tahu lagi tentang programnya ketua angkatan sekarang, kita bisa menyimak sih di Instagramnya BMA. Karena kan ini masih baru, masih kepilih. Jadi akan banyak program-program spesial nih dari ketua angkatan. Silahkan gitu. di follow, apa nih nama IG-nya, Bu? Oke, @CSB_BMA. Wah, langsung aja guys kepoin sekarang juga. Nah, terkait itu Bu, kan banyak nih kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa baru kita nih. Nah, terkait itu Bu, UKM-nya itu apa aja sih Bu di sini? Iya. Sebenarnya UKM-nya banyak banget sih. Ini sebenarnya ada banyak, saya akan lihat dulu catatannya nih ya. Nah, terkait dengan UKM ini ada beberapa UKM ya, karena ada banyak nih saya bacakan. Yang pertama ada UKM e-sport. Nah, sekarang ini kan mahasiswa banyak banget nih yang hobinya mabar gitu ya. Nah, main game terus. Dan ternyata mabar ini sebenarnya selain mungkin bisa menghasilkan uang, mungkin ya secara entrepreneurial, dia juga dianggap sebagai salah satu cabang olahraga gitu. Jadi akhirnya nanti mereka juga akan dapat target untuk ikut kompetisi di e-sport ini. Terus kemudian yang kedua adalah UKM Taekwondo. Nah, bela diri sebenarnya kan, bela diri akhirnya kita coba milih nih, apa nih, karate atau taekwondo. Akhirnya mereka memilih untuk setuju bela dirinya adalah taekwondo. Lalu kemudian juga ada UKM dance, UKM badminton, UKM teater, futsal, basket, jurnalistik, debat, paduan suara. Wah, nah itu UKM-UKM-nya. Dan ini UKM-nya tuh kayak anti mainstream deh. Asli, kayak di kampus lain mungkin nggak ada ya kayak ya, gitu. Mungkin ya. Apalagi yang e-sport itu menarik banget loh, Bu. Menarik banget. Sekarang ini anak-anak juga sudah sangat senang banget nih ya. Betul. Dengan teknologi digital, makanya banyak banget yang suka banget nih sama e-sport. Dan selain UKM sebenarnya ada komunitas sih. Cuman komunitas ini memang tidak secara langsung dikelola oleh BMA. Cuman kita ada bahwa komunitas itu akan kita jadikan sebuah sarana mereka untuk bersenang-senang dengan teman-teman yang sehobi misalnya. Nanti akan ada komunitas kulineri. Jadi yang suka masak, yang suka makannya nanti akan jadi satu dari komunitasnya. Jadi beda UKM, beda komunitas juga. Oh, keren. Kalau sebelumnya kan kita ada 3 klub itu kan ya. Startup, corporate entrepreneurship, sama apa namanya family business. Nah ini satu lagi nih, akan ada culinary community sama digital. Ya, digital ini juga akan ada komunitasnya. Jadi memang kita sediakan wadah untuk mereka bisa explore sesuai dengan peminatan mereka gitu. Apalagi nih Bu, kita kan ada rencana untuk buka jurusan DKV dengan IT. Wah benar banget itu ya. Wah itu seru banget sih, banyak peminatnya seru juga. Banget. Itu pasti juga nanti akan support ya. Nah nanti juga pastinya kalau misalnya 2 peminatan itu nanti dibuka lagi,
akan banyak banget nih, kita akan undang-undang semua orang-orang yang udah pakar di bidang DKV ataupun IT untuk bisa berbagi gitu kan. Jadi semakin banyak nih komunitas yang akan kita buat nih di sini gitu. Jadi kalau misalnya ada kendalanya bisa dibantuin Iya, sama bener komunitasnya. banget. Jadi bisa sharing bareng. seneng-seneng bareng di peminatan yang dia suka gitu. Menyenangkan lah pokoknya. Keren banget sih Bu terkait penjelasannya itu. Kayak keren banget gitu, bisa kuliah di kampus Ciputra, nggak hanya sistem pembelajarannya, Betul. tapi organisasinya juga mantap banget. Benar. Iya, anti mainstream banget nih. Banget. Sangat digandrungi kaum milenial nih guys. Nah, kalau misalnya mau daftar UKM nih Bu, gimana caranya? Oke, kalau daftar UKM kalian semuanya ya anak-anak ISI Makassar silahkan langsung ke Instagramnya BMA. Nanti di sana kalian bisa klik, di sana akan ada barcode yang kalian akan langsung ke form untuk pendaftaran ya. Dan selalu pantengin IG-nya BMA karena akan ada banyak banget surprise, karena setelah ini akan ada rekrutmen CSB Ambassador. Nah, untuk bantu para MNA kita nih, nah kan. Terus nanti juga akan ada rekrutmen untuk student union. Nah, ini juga menarik banget nih, makanya dipantengin terus nih. Dan klub-klub tadi nanti akan juga di-share di IG-nya BMA. Jadi kalau kalian mau join klub juga daftarnya lewat IG-nya BMA. Menarik kan? Menarik banget, dan jangan lupa dapat kredit poin guys. Betul, kredit poin. Itu poin plusnya juga. Selain bisa seru-seruan, bisa eksplorasi diri, dapat kredit poin Betul juga. banget. Keren banget. Keren. Oke, mungkin saya mau tanya nih Bu Ivon terkait personal. Bagaimana pesan dan kesan Ibu Ivon terkait anak muda sekarang? Oke, anak muda sekarang ini udah sangat dekat banget dengan teknologi. Betul. Nah, saya yakin teman-teman ini sudah dewasa ya. Artinya orang tua sudah memberikan kepercayaan kalian menjadi mahasiswa itu kan bukan siswa lagi, jadi adalah siswa yang maha ya kan. Artinya sudah punya namanya tanggung jawab, kendali terhadap diri sendiri. Karena hanya kalian yang punya kendali atas diri kalian sendiri, hanya kalian yang menjadi ratu dan raja atas pikiran kalian sendiri. Jadi putuskan sekarang menjadi seorang yang unggul, menjadi pribadi yang tahu diri, tanggung jawab dan mawas diri gitu. Oke, itu pesan dan kesannya Ibu Ivon untuk anak muda zaman sekarang. Yes. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin. Bener banget. Oke, mungkin itu aja sih Bu. Terima Oke. kasih banyak atas waktunya. Thank you. Nanti kita ketemu di lain waktu lagi. Yes, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Oke, betul Bener banget. banget. Siap. Oke, dadah. Dadah. Salam entrepreneur. Salam entrepreneur.